Banyak yang kalau misalnya kita ngomongin kayak gini, memori kita tuh yang dulu pada keluar semua. Nah ya, yang buat tidur di halte, jadi paling parah. Itu pengalaman tidak terlupakan. Gue jadi pengemis 1 hari. Jadi gue waktu itu pulang kerja. Pulang kerja jam berapa ya? Kayaknya jam 10, setengah 11. tapi ya gue nggak ngertinya gini. Kenapa lu pulang kerja? Udah tahu lu lama banget, malam banget. Maksudnya gue, lu tahu gitu, lu 3 jam ke tempat kerja. Oh enggak. Itu ya Santa Monica kan? Waktu itu hari itu kan kenapa begitu? Soalnya rame, jadi tutupnya agak telat. Maksudnya tutup jam 10 kan gue langsung udah jalan, gue udah naik bus yang dari Santa Monica ke downtown, ke Chinatown-nya. Sedangkan bosnya masih mau buka, soalnya rame banyak orang masih ngantri. Jadi buka ke jam setengah 11 Salahin ya. bos lu ya. Setengah 11 baru tutup. Itu pun temen gue udah nganterin gue sampai ke itu loh, ke stasiun keretanya. Udah gue. Kalau gue jadi temen lu, gue ngantri sampai lu pulang. Kan itu udah nggak ada mobil kan? Enggak, gue nggak ngasih dia kalau emang bus terakhirnya udah nggak ada. Dia juga nggak tahu, dia nggak naik bus, dia nyetir. Terus dia tinggal di Cape Town. Nah habis itu udah gitu, gue nyampe di stasiunnya. Dan itu gue jalan kayak 15 menit ke pemberhentian ininya, busnya. Dan gue tuh lagi jalan kan, gue udah jalan cepet tuh, udah power walk, udah jalan cepet. Udah ketakutan ya? Iya, soalnya gue udah lihat jam 11 berapa tuh udah last bus, kayak bus terakhir. Udah gue udah power walk, baru setengah jalan, gue udah bisa lihat bus stopnya. Busnya dateng. Lewat. Nggak lewat, dateng berhenti. Gue lari dong, gue lari kan. Nggak cukup. Dia udah belum nyampe sana, dia udah jalan. What? Dia lu nggak gini dia nggak hey gitu. Mau gimana, orang dia udah jalan. Gue nggak masih agak jauh nih, ibaratnya jaraknya kayak ada kali berapa. Pokoknya lu cuma bisa lihat doang, tapi lu kalau teriak pun dia mungkin nggak denger. Oh shit. Gue udah jalan, udah nyampe sana udah nggak ada. Gue udah bilang itu bus terakhir, udah nggak ada lagi. Oh shit. Dan waktu itu parah. Sesuainya waktu itu kita orang nggak ada yang nyetir. Nggak nyetir, nggak ada itu, cellphone pun nggak ada. Hah? Gue kayak waktu itu belum ada cellphone, belum ada telepon. Masa? Gue bisa langsung dapat telepon sih? Gue nggak tahu, pokoknya gue nggak tahu. Oh, gue ada. Tapi gue nggak mau nelfon terus, gue nggak mau ganggu orang. Ya, waktu itu gue masih kayak ngerasa kayak gue nggak mau ganggu orang, terus udah jamnya tidur orang kan. Gue pikir orang semua pada kerja besoknya, dan gue nggak mau ganggu. Nah waktu itu gue ini dah bodoh lah. Gue akhirnya besok kan gue harus kerja lagi. Jadi gue balik ke stasiunnya, tidur di dalam stasiunnya. Baru tidur, baru duduk, baru 15 menit dibangun sama satpamnya. Dia bilang, lu nungguin kereta lu? Gue bilang enggak, bus gue udah nggak ada, gue tidur. Terus dia bilang lu nggak boleh tidur di sini, dia bilang gitu. Maksudnya lu bohong aja ya? Dia bakal minta lihat tiketnya. Oh gitu. Ini di Union Station? Iya, di stasiun itu. Terus udah gitu, gue nggak tahu, gue nggak ngomongnya apa sih? Gue nggak tahu kan, kalau gue lihat homeless pada tidur situ kan, pada ini kan. Kali gue lewat kan, gue biasa lagi mau pergi kerja atau pulang kerja, gue biasa suka lewat lihat ada banyak homeless tidur, gue pikir boleh kan. Gue tanya nggak dibangunnya sama dia, masih berhenti. Sudah emang lu harus nggak boleh tidur sini. Ini cuma buat orang-orang yang punya tiket buat naik kereta doang. Nah ya udah, gue keluar. Oh, gue nggak keluar. Jadi stasiun ini itu ada taman, kayak dalam taman. Oh iya betul, ya kan? ada. Dan dia ada kayak bench gitu. Nah, gue keluar ke situ. Kopi di situ. Masih sama satpam sama datang lagi diusir. Oh, lu nggak boleh. Lu nggak boleh tidur di station, dia bilang gitu. Lu nggak boleh tidur di dalam stationnya, dia bilang gitu. Akhirnya gue bilang udah. Ini pas kejadian ini gue udah pindah dekat SMC ya? Nggak tahu, udah aku lupa. Kayak udah nggak ada lagi yang tinggal di Chinatown. Ya kan, kalau misalnya gue bisa jalan ke Chinatown kan? Nggak tahu kan. Gue lupa kejadian kapan di saat itu, gue juga nggak tahu. Terus dari itu gue mau keluar, makanya gue balik ke bus stopnya, ke pemberhentian busnya. Kan ada benchnya ada 3. Yang 2 udah diambil sama homeless. Tinggal 1 di tengah. Akhirnya gue tidur di situ. Terus alarm gue tuh nggak apa? Alarm gue, orang-orang lagi pada nunggu bus, malu banget. Udah itu gue bangun, 2 homeless ini udah nggak ada, udah bangun. Itu jam. Itu udah jam 6 loh. Ini gue harus kerja kan. Lu berapa jam tidur? Nyenyak banget lu.
Kayaknya ada kali dari jam 2, jam 1. Shit man, lu 4 jam sih bang. Iya 4-5 jam lah. Gua habis itu kan gua harus kerja lagi jam 10.30 gua udah nyampe ke tempat kerja. Jadi gua jam bangun, naik bus, pulang, Oh, lu mandi. masih sempet pulang? Pulang lah, kok nggak gua mau mandi, kok nggak lengket banget keringetan. Gua pulang dulu mandi, langsung pergi lagi kerja. Gila. Gue jadi lu gue call off. Waktu itu nggak, gua dulu mikir kan harus nyari duit. Kok nggak gua nggak makan, makanya cuma $2 itu. Lu sedih banget sih hidup dulu ya. Lu gimana hidup tinggal Sekarang sih gue lebih stable ya, to be honest. Nah, maksudnya kayak kan lu tinggal di LA gimana rasanya? Jujur kalau misalnya gue mesti pindah keluar LA, gue rasa gue nggak bisa. Kalau balik ke Indonesia, tidak apa-apa. Sebenarnya juga pernah dipertanyakan sih dulu ya, beberapa tahun yang lalu mau nggak gue balik Indo atau enggak. Dan Jawabannya gue selalu beda-beda sih. kalau sekarang, Sekarang sehari ini gue nggak, Kenapa? gue nggak bisa balik Indo. kenapa? Gue nggak tahu apa yang bisa gue lakukan di Indo. Maksudnya kerjaan. Soalnya kalau misalnya di sini kerjaan yang gue tahu bidang apa yang gue suka, bidang kayak kerjaan yang gue sekarang yang gue punya, kerjaan itu tuh yang gue actually Di airport. mau gitu loh. Ngerti nggak? Kayak biarpun kadang gue nge-drag diri gue ke tempat kerja, tapi by the end of the day that's the job that I wanted to do gitu kan. Kalau misalnya gue balik ke Indo, gue nggak tahu gitu loh gue mesti kerja apa. Dan karena mungkin karena gue kan kemarin pas gue 17, jadi basically dari gue umur 18 sampai sekarang gue tuh kerja. Sendiri. Jadi kalau misalnya gue balik Indo itu bener-bener kayak feelingnya gue tuh bukan buat kerja, ngerti nggak sih? Buat jalan. Buat hiburan, buat Dan lu rekreasi gitu. Ya. Kalau lu cuma ngomong hari ini kan, kalau berarti lu ke depan mungkin bisa berubah pikiran mau pulang ke Indo. Mungkin kalau misalnya gue udah punya anak ya, Punya anak. which I don't plan. Lu punya anak buat Kalau pulang ke gua- Indonesia kenapa? Biar ada yang ngurusin. Bukan, karena edukasinya lebih bagus. Buat Amin sampai SMA-nya doang. Kuliahnya gue bakal masukin dia ke sini. Gimana sih ngomongnya? Bener kan? Iya. Berarti kan maksudnya gue? Iya, jadi lu biar banyak anak lu punya tata krama. Iya bener. Takut sama orang tua. Karena anak-anak di sini nggak ada yang takut sama orang tua. Kalau anak itu kan nggak ada hormat-hormatnya bang. Nggak ada formatnya sama sekali. Gila. Nah terus apa lagi ya? Kalau misalnya lu nanya gue, kalau Lu kan mikirnya kalau lu pulang ke Indonesia lu ke Jakarta dong. Lu nggak pernah mikir kalau lu mau balik ke Indonesia, gue pengen banget balik ke Indonesia tapi gue mau tinggal di mana. enggak sih, soalnya karena gue, kalau lu ngomongin Indonesia, di otak gue tuh satu home gitu. Dimana orang tua gue di situ. Dia mau tinggal untuk kerjanya itu. Jadi kalau misalnya gue pindah pun, gue nggak akan jauh dari tempat emak bapak gue gitu loh. Gue nggak akan kayak cici gue yang tinggal di kota sebelah gitu. Nggak akan, gue bakal sebisa mungkin tinggal satu kota sama ini mama gue kayak adik gue gitu lah bisa katanya. Nggak bisa gue kalau misalnya gue kesana, karena gue bilang kan kalau misalnya gue Indonesia itu buat gue tuh kayak rumah yang gue tuh bisa melarikan diri kesana gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau lagi Kayak gue stres gitu. jadi banyak rumah lu tetap di sana. Rumah Di gua sini tetap lu di situ. cuma buat tinggal sementara doang. Ini juga rumah, di sini juga rumah. Tapi lu ngerti gak sih kayak istilah katanya Oh, rumah pelarian lu kalau lagi ada masalah lu bisa ke sana. iya. Lebih banyak kayak gimana ngomongnya rumah. Pelariannya gue itu di Indonesia kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya orang lihat gue di Indo, itu gue lagi melarikan diri dari dari masalah di sini. Tapi bener kan, saat kali gue balik Indo, Nggak tahu. Kalau lu balik itu ngapain? gue keluar kerja, gue balik Indo. Tapi itu kan karena mereka nggak ngasih lu izin dong. Bukan karena lu memang mau keluar dong. Tapi kemarin itu juga memang bener-bener gue tuh udah bohong. Jadi gue tuh udah bohong banget sama kehidupan gue yang agak Boring. boring di sini. Dan kemarin itu sebelum gue kerjaan ini, dan yang kemarin ini tuh bener-bener bikin gue kayak stres. Level dewa stres. Oke itu Yang kayak gue kesana gue tuh marah-marah tuh setiap hari, dan gue kesana gue tuh bener-bener kayak kenapa sih gue di sini, kenapa gue harus di sini sih kayak gitu. ya lu pas itu keluar terus lu panggil Balikin dong gue. Itu di situ gue langsung rambut gue dulu rontoknya parah banget. Jadi lu bisa lihat kalau misalnya lu bisa lihat sekarang rambut gue tipis kan, gara-gara stres dari sana.
gitu. Begitu semenjak gue kerja di sana, stresnya gue tuh gampang banget ke-triggernya. Itu kan gara-gara lu emang ini. Enggak, dulu enggak gitu. Dulu gue nggak, justru gara-gara kerja di situ gue begitu. Oh ya? Temen gue juga pada bilang begitu. Soalnya sama temen gue yang dulu udah shipping gitu, dia bilang katanya sifatnya gue tuh berubah semenjak gue kerja di sana. Terus sekarang udah balik lagi? Karena enggak, masih sama main kayak kemarin. Jadi nggak berubah? Sifat itu nggak gampang berubahnya. Udah itu cuma awal lu dong. Enggak dong, itu gue berubah jadi begitu. Nah, gue mau balik lagi ke sifat awal gue tuh susah banget. Karena sama ini kayaknya gue merasa gue masih itu artinya itu sifat awal lu. Hah? Itu bukan berarti itu sifat awal lu. Kagak, awalnya gue nggak begitu. Jadi karena kerja di sana gue stres segala macam dan di orang. Makanya jadi sifat asli lu keluar. Itu bukan sifat asli gue. Kurang asem lu. Tapi sama ini lu fake. Enggak ya, enak aja. Sorry. Anyway, kalau lu gimana? Lu mau balikin dong? Nggak tahu kalau gue mikirnya gue pengen banget tinggal di Indo. Dan tapi buat gue, walaupun udah 14 tahun tinggal di sini, nggak tahu setiap kali pulang ke Jakarta, gue ngerasanya nyaman. Gue juga merasanya nyaman. Nggak tahu nyaman gara-gara keluarga gue lebih banyak di sana, atau emang ininya apa, environmentnya kayak kesehariannya. Nggak tahu, kalau keseharian pasti lah, soalnya gue nggak kerja, gue ngapa-ngapain, kan gue ibaratnya cuma di rumah, kaki, terus apa? Tapi jujur ya, gue udah pulang Indo berapa kali sih? Ada 4 kali atau 5 kali gitu kan? Setiap kali gue balik Indo, kalau misalnya udah hari hanya gue masih terbang balik kemari. Lu rasanya pulang ke rumah atau lu rasanya pergi? Kayak gue melarikan diri. Tapi at the same time, gue merasa gue tuh lebih stable. Soalnya jujur aja, gue bilang gini, Jakarta itu, Indo itu, lu tinggal di Indo enak kalau lu punya duit. Gue ngeliatnya gitu, kalau lu punya duit, lu nggak perlu kerja. Misalnya nih situasinya ya, lu nggak perlu kerja, lu punya duit, ya kan? Dan duitnya itu bukan temen duit ya, kayak misalnya lu ada pemasukan tetap tiap bulan ada duit masuk gitu loh. Dan lu nggak harus kerja. Oh, jadi kayak lu own something gitu ya? Itu lu own, kayak lu punya usaha atau lu punya investasi yang tiap bulan lu dapat duit masuk. Bukan Jakarta lah, Indonesia itu lah, jadi secara umum Indonesia itu lebih enak. Soalnya gue ngerasa, gue orang yang demen makan, gue foodie gitu kan, jadi gue dan di Indo gue lebih demen soalnya makanan banyak. Udah itu tengah malam pun lu mau nyari makanan tuh gampang, nggak kayak di sini tuh gila susah. Lu udah lewat dari jam 9-10 tuh lu udah pilihan lu tuh udah dikit banget. Yang paling nomor satu ya lu harus ke Korea Town. Ya Takota, kalau lu ke Korea Town, karena Korea Town tuh kebanyakan restoran-restoran itu mereka 24 jam karena kebanyakan. Jadi lu masih ada itu, tapi lu harus, sedangkan gue nggak mau gitu kan. Gue dari tempat gue tinggal sekarang kesana aja udah harus ngedrive nyetir aja harus kayak setengah jam at least. Iya, kalau tengah malam walaupun nggak ada itu tapi kan setengah jam ya kan. Lu ini freeway aja bisa aja 15 menit nyampe sana. Streetnya traffic lagi gitu kan. Dan gue nggak mau gitu. Kalau di Indo enak, lu apalagi kalau lu tinggal dulu kayak gue tinggalnya di gang gitu, dekat pasar gitu kan, itu enak. Lu keluar rumah nggak perlu lu keluar rumah, lu orang tukang makannya lewat gitu loh. Tengah malamnya masih ada yang jualan bakso segala macam. Dan kalau lu pengen makan yang lain, lu tinggal keluar ke jalan ke pasar, lu ini jalan cuma 5 menit paling ketoprak segala macam gitu. Jadi makanya itu kenapa gue lebih demen. Tapi kalau lu harus kerja nyari duit, di sini lebih enak. Di sini lebih enak karena di sini ada jujur curse-nya ya, Indo, US dollar sama rupiah. Oh enggak, bukan itu doang. Jadi gini. Kalau gue itu sih faktor paling gede itu. Enggak, kalau lu mikir kayak gitu nggak bisa, soalnya sekarang lu kalau mikirnya gini harus mikirnya. Lu kan kerja di sini dolar, sedangkan biaya lu harus dolar juga gitu. Jangan lu mikir lu bikin dolar di sini bawa pulang ke Indo, enggak. Lu kan harus disesuaikan, ya kan. Nah, maksudnya gue gini, jadi kalau gua lihatnya
lu kerja di sini kan kira kayak gini aja kita kerja bukan kerjaan yang wah banget yang gajinya tuh gede, gajinya itu ya cuman Oke lah. gini lah ngomongnya, situasi kita tuh sama kayak karyawan kantoran di Indo gitu kan, bener nggak? Bener dong. Iya. Ya kan, maksudnya levelnya ya bukan ngomong, maksudnya level pendapatannya bukan ininya ya, hidup gaya hidup ya, level pendapatannya ibaratnya kalau di Indonesia tuh kayak kita tuh karyawan kantoran. Tapi bedanya kalau di Indonesia tuh sebagai karyawan kantoran pun, kalau gue liatnya dari cerita teman-teman gue dan lihat dari orang Indo yang dari sini dulu pernah kerja kantoran di Indonya, gue liatnya mereka lu dapat gaji kan tiap bulan, sedangkan gaji lu itu nggak cukup cuma buat hidup, nggak cukup lu buat pergi keluar makan sushi, makan makanan yang kayak gitu namanya. Sedangkan kita di sini ya kan, gue jujur aja kayak kita di sini kan, gua misalnya gaji gua ibaratnya kan pendapatan kan gue udah bilang level sama kayak ibaratnya sama kayak karyawan di Indo kan, karyawan kantoran. Tapi pendapatan gua walaupun gue pakai di sini, gaya hidup di sini, gue masih bisa tiap hari, setiap minggu ya kan, tiap minggu atau seminggu 2 kali pergi makan keluar kayak makanan yang sushi, Korean barbecue gitu kan. Dan gue tiap bulan atau tiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, gue bisa pergi ke Las Vegas, gue bisa gitu, pergi jalan ngambil off buat kayak seminggu, gue bisa, gue mampu dengan pendapatan yang itu gitu. Sedangkan kalau di Indo lu mana mungkin bisa. Sekarang gini lah, gue sih kita nggak pernah tinggal di Indonesia, nggak pernah tinggal Jakarta, nggak pernah kerja di sana. Tapi kita ambil contohnya aja, kalau salah mau ngap, tapi mungkin kayak gini. Gue sih cuma ngambil dari cita-cita orang. Saya gaji lu 6 juta, ya kan? Dan gue tahu lu kalau nggak kos, lu jangan nganggap tinggal sama orang tua, yang nganggapnya tinggal sendiri. Kan kita sekarang tinggal sendiri juga gitu. Iya. Nah kalau tinggal sendiri kayak nggak kos aja, katanya kalau kata abang gue aja kalau lu yang ber-AC bisa 1,5 juta. Hah? Ngekos apa itu? Rumah? Enggak, ngekos kamar kos, tapi Kamar ada apa AC-nya. juta? Iya, tapi ada AC-nya. Oh, mahal banget dong. Makanya itu sebulan. Ya kan. Cuma kamar doang. Taruhlah 1 juta lah di kamar doang, tapi ada AC. Jadi lu kan kalau yang nggak pakai AC lebih murah katanya. Taruhlah lu kan. Indo itu kalau ngekos-kos gitu bayar listrik kan? Kayaknya enggak. Tapi mungkin dibatasin kali, gua nggak tahu. Jadi pokoknya terus taruh 1 juta ya kan, tinggal 5 juta dong itu udah gaji lu. Terus belum bayar handphone, pulsa ya kan, Oh iya, pulsa ya. terus naik ini kendaraan buat pergi pulang kerja ya kan, taruhlah itu berapa, taruhlah tuh gopek Mahal gopek, mahal banget. 500.000. Hah? Mahal banget. Iya lu malah nggak tahu, makanya gua nggak Bukannya tahu. naik Transjakarta 3.500 ya? Ya tapi nggak semua itu bisa diakses sama Transjakarta. Kalau orang-orang yang kerjanya kayak kantor-kantor kecil yang terletaknya di dalam ini perumahan-perumahan itu gimana? Kan nggak Transjakarta nggak lewat semuanya. Nah jadi maksudnya gua, lu taruhlah lu semua sama biaya hidup lu ya kan, makan segala macam, makanan ini ya yang pokok yang memang lu harus keluar, mau keluar duit mau nggak mau, emang lu buat lu survive gitu, lu nggak bisa nggak makan. Indomie. Ya lu mau sampai kapan Indomie sekarang ini, lu hitung, lu taruh lah, lu kemakan setengahnya lah semua pengeluaran lu gitu loh, setengah, tinggal sisa 3 juta kan. 3 juta belum kalau lu ada ke darurat kayak misalnya apa segala macam lah ya kan, kayak lu misalnya mau beli itu taruhlah 3 juta lah ya kan, 3 juta ya kan, jangan 3 juta ini bisa buat apa? Soalnya jujur ya, kalau misalnya kalau gua di Indo, kita kan bisa pergi makan dikit pun kalau di luar itu gampang banget karena 500.000. Oh enggak, lu kan lu jam makan luar, lu bilangnya harus makanan di Enggak, restoran. maksudnya 3 juta itu. No, lu harus bilangnya makanan di restoran. Soalnya kalau lu bilang makan luar, makanan jalanan nggak semahal itu. Kalau lu makan ke mall, ke restoran ya, pokoknya ke restoran. itu gampang banget dengan 500.000. Iya. Ya kan? Enggak, cepet banget naiknya. Iya, cepet banget ya. Lu pasti Jadi berarti kalau 3 50.000 juta jadi. yang sisa itu nggak akan cukup buat 1 bulan. Iya, makanya sekarang 3 juta buat lu sisa 3 juta. Ya kan, kalau lu gaji misalnya lu sisa 3 juta buat lu Ya kalau misalnya orang yang makan Indomie, dia bisa save 2 juta. enggak, maksudnya kayak gini, 3 juta kan kita bilang aja lu nggak nge-save, taruh aja lu kalau lu nggak mau nge-save ya kan. Tapi lu sedang kalau lu mau makan enak, maksudnya makan enak, mau coba makanan lain. Susahnya di Indo tuh nggak apa? Selalu ada invite. Tapi kan lu nggak, emang harus datang.
Ya nggak harus datang, cuma kan kebanyakan orang Indo tuh sosialisasinya tinggi, ngerti nggak? Nggak mau dia latihan kayak gitu. Tapi lah maksudnya gue itu poin gue tuh, lu tinggal sisa 3 juta, lu mau makan keluar aja, kan kita hitung aja lu kalau makan, gue lihat aja waktu kemarin kalau barbecue aja bisa 100.000 sekali makan ya kan. Iya. Ya, itu sekali makan sushi aja, satu sushi bisa berapa? Ya kita ngomong sushi yang ini ya, yang sushi ya, soalnya gue pernah di Indonesia, di Jakarta, gue pernah di restoran sushi, ya ampun, emang murah, 20 ribuan, kalau apa yang mahal 30.000 kan, satu roll gitu isi 8. Tapi itu kayak lu cuma makan nasi, abon, walaupun namanya dulunya salmon apa gitu kan, tapi yang ini kayak gini nih, kecilnya mungkin kayak gini, kecilnya kayak gini, kan bukanya, ya hancur, pokoknya kecilnya kayak gini, ya kan, kecil kayak gini. Tapi waktu lu gigit, lu makan, yang lu rasain itu cuma timun, nasi, abon, sama saus itunya, mayonya. Salmonnya nggak ada rasa salmon. Hah? Ada salmonnya, gue lihat ada salmon, tapi salmonnya kecil banget segini. Serius lu? Iya, kecil banget, nggak ada rasa salmon. Jadi banyak yang lu makan cuma makan itu doang. Ya 30.000 sih mahal loh. Nah, segitu. dan gue tau kalau lu makan yang restoran sushi yang benar-benar sushi yang proper, itu mahal emang. Gue tahu satu rollnya bisa kayak 50 ke atas kan. Nah sekarang kalau lu makan satu kan nggak mungkin, nggak kenyang. Ya lu makan 2, ya kan 2 aja udah berapa? Ya udah cepet lebih gitu loh. Nah sekarang belum minum, Iya. ya kan? Jadi buat gue tuh sisa 3 juta habis bayar semua makanan lu, yang makanannya emang lu harus lu makan, terus sama tempat tinggal, telepon, apa segala macam, pokoknya kendaraan gitu-gitu. Sisa 3 juta itu di Indonesia tuh benar-benar nggak bisa buat apa-apa. Gue juga setuju sih. Soalnya kalau kita di sini, kita gaji misalnya taruh Gaji Indo itu minimum sekarang berapa ya? 3 juta something ya, UMR 3 juta berapa? Iya. Tapi tetap 3 juta lebih parah lagi. Iya. Lu bisa ngapain? Kan, terus sekarang lu 3.000 di sini kayak misalnya lu gaji, taruhlah lu gaji 2.000, ya kan? Itu standar ya gaji 2.000. Ada yang bikin lebih rendah dari itu, ada yang lebih dari itu. Tergantung berapa banyak lu kerja. Di sini karena di sini dibayar per jam. Terus dari itu depend lu, tergantung juga kerjanya di mana. Kalau di restoran kan di sini ada tip, ya mungkin lebih bikin. Pokoknya kita ambil tengahnya, average-nya 2.000 sebulan bersih kan. 2.000. Lu kalau lagi cuma kerja itu kan nggak, berarti lu belum ada family atau apa, belum ada keluarga. Jadi lu pasti tinggal nyewa kamar biasa. Nyewa kamar di sini tuh satu kamar bisa lo ketemu kayak 500, 400, 500 di sini. nah, tergantung daerah. Oh iya. Aku mau bilang kalau daerah sini nggak mungkin apa. Kayak kalau lagi hoki aja, lagi untungnya lu dapet. Saya lu bayar gopay ya kan, 500 sebulan buat bayar uang tinggal, cenggo, tinggal 1.500. Kan makan, telepon segala. Telepon di sini by the way ini nggak pulsa, soalnya kan abodemen yang ngomongin. Itu jadi tetap tiap bulan lu bayar tetap gitu, kecuali lu telepon internasional itu beda lagi, itu ada charge-nya. Nah gitu kan, kayak gitu-gitu tuh sisa biasa teleponnya taruh di telepon tuh biasa $50 per orang, biasanya $50 per orang. Terus kalau lu nggak nyetir, lu naik bus tuh cuman kayak gini easy pass aja tuh $75. Ya sebulannya itu kayak bisa $70. Ya kan tuh. Sekarang udah naik harga, udah cepat lebih. Oh ya? Nah, taruhnya sekarang tuh buat kendaraan sama teleponnya cuma 150 lah, $150 ya kan. Terus lu $150 sama makan, kayak lu makan kayak kita asumnya kayak yang di Indo juga kan, dia mau makan dong. Itu taruh lah lu, apalagi kalau lu masak gitu di rumah. Di sini tuh lu tapi kalau misalnya lu single di sini 1 bulan pun lu bisa live off by 250 no? Pokoknya sehari gue tau lu bisa kalau lu masak gitu, lu bisa sehari bisa cuman $5 sampai $10 kalau lu masak ya. Kalau lu masak. Nah, walaupun lu keluar pun sebenarnya bisa $10 ya. Kayak gue bilang lu beli $1 dalam menu taco gitu yang harganya cuma $1, $2. Cooper, setelah. Iya. Nah jadi lu 5 sampai $10 taruhlah $10 ya kan, $10. Dan itu $300 dong berarti satu itu, ya kan? Dan taruhlah tuh another $500 gitu loh buat jadi living tadi bilangnya 500 terus sama ini sekarang pakai 500 itu 1.000 terus sama
transportasi sama handphone 150. Enggak, itu kan udah tadi kan 300 tambah 150 kan 450, jadi gue potong rata 500. Oh gitu, oke. Sorry, itu apa matematikanya dia Bukan, kurang. gue tadi bingung. Oke. Nah, Anyway. jadi total 1000 kan. Nah, itu masih ada 1000 nih. Nah, 1000 itu di sini itu gede. Karena lu sekarang kita makan begini aja ya, makan ini aja semua yang dari makanan kita ada ini itu cuma $50, nyampe $50 ya kan. Ini kita sebenarnya pun makan ini cuma gara-gara kita nggak makan semua, lu bisa beli cuma satu itu paling. Iya, paling kalau misalnya gue pergi, kalau gue makan sendiri, paling gue cuma beli ini sama beli dumbbell udah. Misalkan gini aja, kita ambil contoh ya kan, kayak topoki ini ukuran segini, itu tuh cuman $2.50, Enggak, $5.50 ya kan. Kayak ini capcay ini tadi satu porsi ya? cuman kayak $4 something ya. $4 kayak gitulah. Jadi 1000 itu tuh masih itu lebih dari cukup gitu loh. Makanya itu kenapa gue bilang di sini itu walaupun lu kerjaannya kayak gitu cuma gaji lu nggak gede, cuma 2.000 lah. Tapi lu bisa. Tapi lu masih bisa masih bisa hidup senang nih, senang. Lu masih bisa keluar makan, keluar minum, lu bisa pergi jalan-jalan sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Gue bilang gitu, soalnya kan kayak kita ngomong kalau lu misalnya mau keluar, oke 1000 mana cukup kalau buat keluar gitu, lu buat jalan-jalan keluar, cukup. Kalau di sini kita cukup. Soalnya lu kayak ke Vegas nih, kita ngomong ke Las Vegas aja ya, dari LA ke Las Vegas. Kita nyetir. Lu kalau nyetir, kalau hal nyetir dah, kita anggap lu kan nggak nyetir ngapa misalnya. Naik pesawat. Naik pesawat satu, misalnya contoh naik pesawat itu pulang pergi paling berapa tiketnya, nggak nyampe cepet kan? Enggak nyampe dong. Waktu itu gue naik pesawat ke sana habis 150-an. 150. Tapi itu round trip. Pulang pergi 150. Ya kan, dan hotel di sana itu kalau lu bisa cari murah. Kita masih jadi pintar kalau misalnya di Vegas. Kalau kalian mau yang murah, mestinya lebih off strip. Di Las Vegas itu namanya strip. Stripnya itu tuh kalau satu jalan panjang kanan kiri itu bila pusatnya, pusat hiburannya itu kalau lu ke Las Vegas tuh ya lu mau ke sana gitu loh, itu pusatnya. Nah kalau lu kan, tapi kalau strip itu biasa hotel-hotelnya itu tuh satu malam itu bisa $150 ke atas. Ada yang di bawah 100 tapi tetap mahal lah jatuhnya. Nah biasanya kita tuh kalau dulu banget, kita tuh selalu nyarinya yang off strip itu ibaratnya agak jauh dari situ. Kalau lu nyetir itu bisa kayak 10 menit, 15 menit lah harus nyetir. Enggak segitu doang, 10-15 menit. Lebih itu karena kita stuck di traffic di stripnya gitu loh, karena kita mau masuk ke parkirannya. Nah itu lebih murah tuh, biasa semalam cuma $20 sampai $30 paling mahal. Kadang ya kalau kalian jadi membership, jadi membernya mereka, oh iya. Dan kalau lu mau gratis ya gitu, harus judi. Dapat gratis. Dia lu bikin kartu apa sih? Membershipnya itu gratis. Buka membership gratis, lu cuma butuh ID doang. Habis itu, tapi lo harus judi, harus gamble. Lo harus keluar uang. Dan gamble-nya pun nggak bisa cuma gamble $50, $20. Lu habis gamble, kalau waktu itu gua sih dengar kata di atas $200-300 ya baru bisa kelihatan ininya. Kalau lu tuh ini bisa dikasih kamar gratis. Nah jadi taruhlah nggak usah gamble, lu suka cuma buat seneng-seneng doang kan. Taruh lu $20, $30 lah per malam ya kan. Lu nginep lu nggak mungkin ngapain lama di Vegas tuh, lu cemburu 3 hari. Iya. 2 malam. Itu paling itu cuma 3 hari doang lu cukup. Dan 2 malam itu tadi cuma $60. Dan lu total habis baru 200 something. $200 ya. $200 sama makan. Paling lu bayar $500 buat itu. Kalau kalian nyetir ke sana, bensin bolak-baliknya $80. Tergantung mobil, kebanyakan $80, 70 sampai $80. Dan dana itu kenapa gue bilang or you guys can take the bus. Ada bus kan juga, tapi lu nggak mau lah, bus lama banget soalnya cuma $20 satu way. Pokoknya kayak gitu. Kenapa mungkin kalian bilang, oh masa iya $1.000 bisa pergi jalan? Bisa, ke Las Vegas tuh murah, cuma segitu tuh habis, lu paling habis 3 hari doang. Kalau 4 hari 3 malam paling habis $500, $600, dan lu masih ada sisa dari tadi yang gue baru ngomongin kan. Jadi bisa, lu makanya itu kenapa makanya gue bilang di awal, kalau gue mau pulang Indonesia, gue lebih penting tinggal di Indo, di Jakarta ya kan. Tapi kalau buat kerja, sambil kerja, cari kerja di sana, cari uang di sana, gue nggak mau. Kecuali gue punya usaha, itu beda lagi ya. Tapi kalau gue harus kerja sama orang gitu, dapet gaji, gue nggak mau. Kalau gue
as I said gitu ya, Indo itu cuma buat gue itu rumah yang buat pelarian. Jadi gue nggak bisa lihat diri gue kerja di situ karena pertama kayak lu juga gitu loh. Kalau misalnya gue nggak ada pemasukan tetap dari di Indo maksudnya, gue nggak akan bisa lihat diri gue tinggal di sana. Ngerti nggak sih? Sama kayak lu lah gitu. No? Iya. Bisa sih, cuman sejujurnya kerja di sini lebih enak. Kalau gue sih merasa kerja di sini lebih enak. Karena by the end of the day, biarpun gue kerja capek, gue stres, gue masih bisa have fun. Kalau di Indo gue kerjanya sama kayak di sini, stres dan kayak gitu, tapi gue nggak bisa have fun, gue bisa Kalau satu lagi, kalau orang yang kerja keras banget, ibaratnya lu nggak masalah kerja tidur cuma 4 jam. AKA kita. Gue sih enggak. Dulu iya, sekarang enggak. Dulu Sekarang udah jadi orang malas. sekarang udah kayak gitu. Lu bisa bikin banyak, lu like a lot of money lah. Lu bisa bikin duit banyak banget. Iya, karena jadi bayar per jam. Ingat ya, jadi bayar per jam. Nah kayak Indonesia tuh lu kerja pagi sampai malam kan, bukan sampai tutup. Dan gaji lu tuh tetap, jadi lu nggak bisa ngambil second job. Ya, kecuali beda lu kerja kantor, mungkin lu ngojek, pakai gojek atau ini Go-kart, ya itu beda kan. Nasinya gue sekarang gini, kalau lu nggak punya mobil, ya nggak punya motor, nggak punya mobil, ya dan di sini tuh bisa second job. Karena kerjaan lu tuh di sini tuh maksimal 8 jam setiap kerjaannya kan. Dan lu di sini banyak kerjaan yang tengah malam, yang graveyard, yang mulai tuh dari jam 8 malam, jam 9 malam sampai pagi. Iya, makanya gue bilang kalau lu sanggup cuma tidur 3-4 jam sehari, lu bisa bikin duit lebih gede lagi. Iya, kayak gue dulu ya. Jadi gue sih mikir pulang Indo suatu hari bakal gitu pulang Indo. Pulang Indo buat retirement. Kalau menurut gue gitu ya, kalau Indo misalnya gue nggak bisa punya anak atau gue nggak punya anak, Indo itu retirement. Retirement kalau dan gue juga kalau retirement gue juga ada kondisinya. Banyak banget kondisinya. Gue kebalikan men, kalau retire gue mungkin gimana ya, kalau gue retire tapi hidup gue enak, gue lebih milih di sini. Kenapa gitu? Soalnya gue takut misalnya gue udah tua, terus gue mati di sini sendirian. Kan gue nggak ada anak gitu kan? Enggak, gue nggak mikir sejauh itu. Gue nggak peduli di sini gue sendirian atau enggak. Gue nggak masalah kayak gitu. Karena gue kayak contradict myself gitu. Gue kayak opini diri gue sendiri. Kita tadi bilangnya, gue mau di Indonesia kalau gue hidup duit segala macam. Maksud gue gini loh. Kalau gue pulang ke Indonesia, gue mau tinggal di Indonesia, mau ini kayak di Indonesia ya kan, di Jakarta atau dimanapun. Duit itu cuma cukup buat hidup di Indonesia, gue nggak masalah. Ngerti maksud gue? Kayak misalnya gue sekarang butuh, taruhlah gue butuh buat hidup di Jakarta misalnya 5-6 juta misalnya tiap bulan, misalnya ya. Dan gue bisa dapetin, dan itu pendapatan gue tiap bulan segitu, ya kan, 5-6 juta tiap bulan, gue dapat pemasukan kayak gitu tanpa gue harus kerja, dan gue nggak apa-apa gitu. Gue lebih milih gue pulang ke Indonesia dengan hidup segitu ya. Tapi kalau gue punya duit lebih dari itu dan gue bisa hidup yang sama kayak gue di Jakarta atau di Indonesia, dan gue bisa hidup kayak gitu di sini di LA, gue lebih milih di LA. For what reason? Satu, LA itu gue demen soalnya nggak banyak traffic. Compared to Indo iya, compared to Jakarta iya. Iya, pokoknya lu kan mikir kota besar doang, nggak mungkin mau tinggal kecuali lu tinggal di daerah, ya kan? Tapi kan masalahnya aksesnya nggak banyak tuh, akses yang baru buat makan atau apa kan dikit tuh. Dan lu nggak mau itu, gua nggak mau itu karena gua udah makan tuh. Terus jadi nggak banyak traffic, nggak macet. Kedua, udara. Di Indo tuh panas dan keringetan tuh lengket. Di sini walaupun lu panas, summer gitu panas, tapi at least nggak lengket gitu loh. Cuma keringetan aja, ya kan. Tapi hidup di sini sebenarnya enak. Hidup sini enak sebenarnya sih. Hidup sini nggak susah. Bagaimana susah? Of course there's troubles.
but manageable. satu lagi di sini kalau lu harus kerja misalnya, buat gua ya di posisi gua sekarang, gua gampang banget nyari kerja. Oh ya? Nah, Oh, kalau gua karena gua tahu ngomongnya apa ya, kerjaan apa yang gua mau, jadi gua udah ada cuman gimana, gua nggak bisa ban. Karena dari kerjaan gue yang kemarin itu gue tahu gue tuh pengen banget kerjaan ini dan gue harus dapet. Jadi biar kata gajinya lebih kecil pun gue ambil. Gue kalau sejak gue ngomong dari awal gue datang ya, gue ngomong kapan ya, dari 2 tahun, dari awal gue datang di tahun 2009, sejak 2009 tuh buat gue kerjaan tuh gampang dapatnya. Soalnya kenapa? Gue tiap kali tempat kerja, gue selalu ada koneksi di situ. Selalu gue build koneksi di situ. Walaupun jadi gue waktu pun keluar dari tempat kerja itu, nepotism. Keluar dari tempat kerja itu pun orang, gue masih kontak kadang sama orang yang masih dari sana. Jadi kadang mereka dengar ada, oh Will ada kerjaan nih, lu mau nggak? Gitu loh. Dan gue bilang oke, gitu loh, kerjaan apa gitu. Sorry. Jadi gue kayak gitu. Jadi kayaknya ya gue kemarin pulang Indonesia kan, 2016. Gue keluar kan dari kerjaan gue, ya kan, keluar, pulang, nyampe sini, dapat kerja lagi. Apa? Habis itu mau pulang lagi ke Indonesia kan? Waktu itu gue nggak, gue waktu itu susah ya. Iya, lu masih kayak soalnya kan, gue kan kerja apanya oke. Yang penting duitnya kan yang dia bisa nutupin ini nggak, apa bil gue tiap bulan. Nah, yang kedua kali juga sama. Mau pulang Indonesia, mau pulang Jakarta, keluar lagi. Walaupun bosnya bilang mau usah keluar, lu balik lagi gitu, gue nggak mau, gue mau keluar. Gue keluar, balik lagi, nggak nyampe 2 minggu, gue udah dapat kerjaan lagi. Ya kan? Sebenarnya opportunity di sini tuh banyak. Iya banyak, kalau tapi tergantung lu mau kerja atau enggak, dan lu mau ngerjain kerjaan itu atau enggak, dan lu oke nggak sama duit yang udah yang dibayar gitu. Ya kan? Karena ada banyak kerjaan tapi bayar cuma 1.500 setiap bulan, 1.600, 1.700, which is buat kita yang sekarang yang level gua sama Kanita sekarang ya, that's very low. Iya itu really low. Soalnya buat kita sekarang minimum kita tuh at least 2.000 ke atas. Nyari kerjanya tuh yang di atas 2.000 gitu. Karena kita kan udah lama di sini dan kita udah lulus sekolah. Jadi kita tuh jadi gini ngomongnya di sini tuh ada standarnya. Iya, lu harus value diri lu juga. Lu nggak bisa sembarangan kecuali udah kepepet ya. Kalau emang lu udah harus bayar sewa. Ya mau nggak mau lu kerjain dulu lah yang kerjaan kayak gitu yang 1.500 ya kan. Dan tapi jangan berhenti situ gitu. Tetap aja lu nyari kerja. Dan kedua, kalau lu paling gampang kalau nyari kerja tau nggak apa? Kalau lu punya community. Kayak misalnya lu ke gereja, atau lu ke masjid, di sini masjid juga oke. Soalnya walaupun lu nggak kebanyak orang Indonesia, nggak ada masjid khusus orang Indonesia, tapi tetap itu orang-orang yang di masjid tuh mereka sekarang suka ngumpul, mereka suka bagi-bagi ini informasi gitu segala macam. Dan kebanyakan mereka yang nyari pekerja gitu kan mereka suka naruh ini di tempat-tempat kayak gitu, gereja gitu. Ya kayak gitu. Ya kayak gitu. Dan itu lebih gampang lagi. Itu kalau lu apalagi lu udah punya komunitas kayak gitu, itu lebih gampang. Kalau lu lagi nyari kerja, lu tinggal kasih mereka, gue lagi nyari kerja nih, gue tinggal daerah sini, dan mereka bisa bantuin lu. Gue sih nggak pernah ya kayak gitu, jujur. Karena gue juga I don't belong to a community. Iya, cuman maksudnya gue kalau lu orang kayak lu di sini tuh kalau lu pergi kayak ke gereja atau pokoknya ke tempat beribadah gitu yang memang gede, banyak komunitasnya, mereka bisa membantu dulu chance lu dapat kerja lebih gampang lagi gitu ribatnya. Soalnya tuh ribatnya itu aja udah misalnya satu tempat ibadah itu bisa 100-200 orang gitu loh. Dan tuh 100-200 orang itu nggak mungkin satu pun nggak ada yang punya informasi buat lowongan kerja gitu. Kayak gitu, makanya tinggal di LA itu sebagai pekerja tuh paling enak. Kalau gue bilang, satu, nyari kerja gampang. Tapi kalau di sini masih baru, ya granted susah, nggak gampang. Kalau lu masih karena mereka di sini juga nyarinya yang ada experience ya. Satu itu, kedua juga nggak banyak orang yang mau nge-hire. Kalau misalnya gini, lu ada 2 yang daftar, satu udah punya pengalaman, tuh nggak ada. Ya kan ya lebih milih inilah yang pengalaman pasti. Dan kedua juga kan kita kalau nggak tahu ya kalau lo baru datang sini kan pasti Inggris lu juga masih kayak kurang. Jadi waktu di interview pun mereka juga bisa lihat ini orang takutnya nanti kalau ngomong sama customer gua gimana kalau customer gua nggak ngerti gitu kan.
kayak gitulah. Karena kebanyakan kalau misalnya lu pertama kali kemari, lu biasanya kerjanya resto dulu pasti. Kebanyakan. Resto nggak tuh kasir. Iya, kasir. Pokoknya nggak banyak ngomong deh. Nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong customer. Dulu server aja susah kadang-kadang ngambil Iya kasir. sih. Biasa Kalau misalnya kasir. lu nggak bisa ngomong juga susah ya. Iya, biasa kasir. Kalau enggak lu ke belakang ke dapur. Ke dapur, Kalau nggak cuci piring. Cuci piring, dapur, motong onion. Iya, motor sama kasir. Kayak kasir cuma thank you, Thank you, welcome. welcome. Which number? Dulu gua what number? 53? 53. Gua- Better. Kerja pertama lu di mana? Gua pertama kali kerja di SMC. Enggak, yang kalau di luar. Keluar di Sanuki. Oh, kasir Lu doang. tuh dulu tuh gua nge-back I like literally back for it, like to get into the job. Oh, itu kerjaan lu kan itu dia restoran dekat kerja tuh beberapa cuman customer tuh datang nunjuk doang, gue mau nomor ini, gua mau Itu gue nomor waktu ini. itu Inggris gue tuh bener-bener kayak kalau misalnya orangnya telepon gue gitu, hey can you come to work, can you come today like right now, gue tuh mesti nunggu 10 detik baru bilang oke. Karena gue mesti mencerna dia tuh ngomong apa, ngomongnya tuh cepet banget padahal dia tuh ngomong udah pelan. Padahal tuh tapi Neven juga orang Jepang kan, Iya orang Jepang. Inggrisnya juga masih kayak. Enggak, dia orang Jepang sini. Oh, Jadi dia tuh, Udah. gue manggilnya Doraemon kan. Si Doraemon, Mr. Doraemon itu bisa katanya Japanese tapi born Born di sini kan, born and lahir di raised sini. here gitu. Oh, kalau gue dulu kerja gue di pretzel. Oh iya, gue inget. Oh my god, gue punya memori pretzel sama lu. Gue sebel banget sama dia. Pretzel dulu gue kerja itu kasir sama Ngebikin, ngebikin gitu. jadi ngebikin rotinya, ngebikin itu gue juga. Gue inget banget pertama kali gue ketemu Willy itu dikenalin sama Willy itu dia lagi kerja di pretzel. Terus dia sama cece gue itu orangnya lebih pendek daripada gue. Gue tuh tingginya 176. Yang nggak usah nge-break. Jadi enci gue itu pendek. Jadi pas cece gue mau Emang kenalin, gue tau apa yang mau lo ngomongin? pas enci gue Gua mau nggak pernah kenalin ngomong gue gitu. sama dia, lo tau dia bilang apa? Itu siapa bodyguard lu? Bangis. Gue nggak pernah ngomong kayak gitu. Iya, gue tuh inget ya, sampai gue kayak Oh ya? nih orang nih bakalan gue benci seumur hidup gue. Gue pikiran kayak gitu. Gue ngomong gitu. Gue Nah, pernah gue tuh udah kayak, aduh nih orang mesti digampar di tempat, lihat nih ya. Gue sumpahin dia lagi begini pretzel biar kena slap. Gue udah kayak gitu. gitu dulu gue kerja awal. Gila lu ngomong tuh dulu jahat lo. Lu ngomong tuh nggak ada sensor lo. Sampai sekarang juga masih kan? Iya sih. I mean, sekarang kita udah terbiasa kali ya cemes-cemesan. Kalau dulu gue waktu pertama kali ketemu dia hari pertama menit nggak nyampe 3-2 menit ketemu dia udah dicemes begitu, gue kayak siapa lu, cari mati nih orang. Kita ngomongin hidup kita tuh itu kayak itu kayak gimana sih? Buat kita. Jadi kalau menurut lo kalau orang kayak misalnya orang dari Indonesia datang ke sini gitu buat jalan-jalan, ya kan buat turis. Turis. Menurut lo gimana? Kalau misalnya buat jalan-jalan menurut gue oke. As I said earlier gitu ya, kayak